Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo Bapak dan Ibu guru. Kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan kembali membahas bocoran soal pretest PPG untuk kompetensi pedagogik dengan materi yaitu teori belajar yang meliputi kognitivisme, behaviorisme, konstruktivisme, humanistikme, dan sibernetik. Nah, Bapak Ibu, untuk materi tentang teori belajar ini diberlakukan untuk semua jurusan. Jadi, apapun jurusan Bapak Ibu wajib untuk menonton video tentang kompetensi pedagogik ini. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, Bapak Ibu. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar berupa stimulus dan balasan dari siswa berupa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, behaviorisme. Nah, mengapa demikian? Karena kata kuncinya pada soal ini adalah kata-kata stimulus respon. Saya ingat sekali dengan penjelasan dosen saya ketika saya kuliah dulu bahwa kata kunci dari teori behaviorisme adalah stimulus respon, rangsangan, dan balasan. Nah, jadi setiap kata-kata stimulus yang disertai respon, maka itu adalah kata kunci dari teori behaviorisme. Maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, teori behaviorisme. Nah, jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu catat bahwa teori belajar behavioristik atau behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian kajian dari filsafat. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Para tokoh aliran behaviorisme ini adalah yang paling terkenal adalah Skinner dan Pavlov atau Gagne dan Bandura, ya Bapak Ibu. Nah, beberapa prinsip dari teori belajar behavioristik meliputi yang paling terkenal yaitu reinforcement dan punishment, primary dan secondary reinforcement, schedule of reinforcement, cognitive management, dan stimulus control in operant learning, serta the elimination of response.
Nah, Bapak Ibu, menurut ahlinya yaitu Trondijk, mengemukakan bahwa terjadi asosiasi antara stimulus dan respon ini yang mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Nah, yang kedua yaitu hukum latihan, yaitu semakin sering tingkah laku diulang, dilatih, atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hukum stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu sekali Bapak Ibu ketahui bahwa agar siswa dapat merespon dengan baik, maka siswa dapat melakukan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, pada teori belajar behaviorisme ini membiasakan perilaku yang dikondisikan. Yang kedua, mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian trial and error, yaitu coba dan coba lagi. Kemudian mendengar dan mencatat stimulus dari guru. Nah, Bapak Ibu, penerapan teori behavioristik yang salah dalam situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa. Siswa diposisikan sebagai individu yang pasif, menerima berbagai stimulus dari guru. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang teori belajar behaviorisme. Jadi, apa-apa yang perlu dari materi ini, silakan Bapak Ibu catat di buku sebagai ringkasan materi atau mind mapping yang dapat Bapak Ibu ingat dan dapat Bapak Ibu pelajari kemudian. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, yaitu teori konstruktivisme. Mengapa demikian? Karena jika Bapak Ibu menemukan soal dengan kata kunci, mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, kemudian membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut, maka ini adalah kata kunci dari teori konstruktivisme. Nah, apa itu teori konstruktivisme? Mari kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan pada diri siswa akan meningkat kecerdasannya. Kemudian, konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif.
Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme adalah untuk membantu meningkatkan pembelajaran penemuan dan belajar yang bermakna. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif di bawah teori konstruktivisme. Tokoh aliran dari konstruktivisme adalah Vygotsky, von Glaserfeld, dan Vico. Menurut mereka, para ahli konstruktivisme, bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan akan dikonstruksi secara aktif. Kemudian, menurut teori konstruktivisme ini, pengetahuan hanya ada di dalam pikiran manusia dan juga teori tidak harus cocok dengan kenyataan dunia nyata. Bapak Ibu, menurut teori ini, seorang pengajar atau guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu proses belajar siswa, dan siswa akan belajar dengan baik. Tekanan ada pada diri siswa yang sedang belajar, bukan disiplin ataupun guru yang mengajar. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu kata kunci dari teori konstruktivisme. Jika Bapak Ibu merasa bahwa teori konstruktivisme ini sangat penting dan belum Bapak Ibu ingat sepenuhnya, maka Bapak dan Ibu bisa menuliskan di dalam buku ringkasan materi dan Bapak Ibu bisa menuliskan dalam bentuk mind mapping sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk mengingatnya. Next Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, mediator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab. Apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, atau D? Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B, teori humanistik. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, pada soal ini ditemukan kata kunci, yaitu makna kehidupan pada siswa. Jika pada soal nanti Bapak Ibu menemukan kata kunci kehidupan, memanusiakan manusia, maka ini adalah kata kunci dari teori humanistik. Bapak Ibu, teori humanistik ini bertujuan menjadikan manusia seutuhnya yang melek terhadap perubahan alam semesta dan diri peserta didik sendiri. Teori humanistik bertujuan menjadikan manusia seutuhnya sehingga dapat paham perubahan lingkungan dan dirinya sendiri. Manusia pada pendidikan humanistik bersifat kemanusiaan yang dilihat secara filosofis. Dengan hal ini, paradigma pendidikan memiliki harapan besar terhadap nilai pragmatis iptek tidak bisa mematikan kepentingan dan kemanusiaan. Teori humanisme dikemukakan oleh tokohnya, yaitu Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Meskipun seorang individu telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ia akan diliputi oleh emosi yang tidak puas. Ketidakpuasan ini berasal dari dorongan dari dalam karena merasa ada kualitas atau potensi dirinya yang belum teraktualisasikan.
Nah, kemudian Bapak Ibu, teori humanistik ini sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukungnya tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut teori humanistik ini, konsep dasarnya adalah memanusiakan manusia dalam kehidupan agar tercapai manusia yang mampu mencapai aktualisasi dirinya. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan dari teori humanistik. Semoga Bapak dan Ibu dapat memahaminya. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 4. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Kognitivisme. D. Konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu kognitivisme. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, kata kunci pada soal ini adalah struktur kognitif seseorang. Nah, jadi pada soal ini cukup mudah ditemukan kata kuncinya, yaitu ada kata-kata struktur kognitif, maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah teori kognitivisme. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasannya bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pada masa awal-awal diperkenalkannya teori ini, para ahli mencoba menjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respons tertentu. Namun kenyataannya lambat laun perhatian ini mulai bergeser. Saat ini perhatian mereka terpusat pada proses bagaimana suatu ilmu yang baru berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai siswa. Nah, ini juga kata kuncinya ya Bapak Ibu. Jika suatu ilmu yang baru berasimilasi dengan ilmu yang telah dipelajari atau dikuasai sebelumnya. Kemudian, teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh adanya beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori-teori sebelumnya. Munculnya teori kognitif ini merupakan wujud nyata dari teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Nah, Bapak Ibu, para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti teori belajar lainnya, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk belajar yang sering disebut dengan model perseptual. Teori belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku dari seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Tokoh aliran kognitivisme ini adalah antara lain Jean Piaget, Lev Vygotsky, Lewin, Jerome Bruner. Nah, adapun menurut Piaget, proses-proses tahapan dalam teori kognitif ada 4 tahap, yaitu tahap sensori motor yang terjadi pada anak usia 2-4 tahun, tahap
praoperasional yang terjadi pada anak usia kurang lebih mulai 4-7 tahun, tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Nah, adapun implikasi dari teori belajar kognitif ini antara lain dengan cara mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya, kemudian membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari, kemudian memberikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari, serta mengaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu bahwa teori kognitif ini lebih menekankan bahwa adanya proses berpikir dari siswa tersebut. Nah, untuk ahlinya yang paling terkenal yaitu Jean Piaget dan Brunner. Ya Bapak Ibu, begitu penjelasannya, semoga Bapak Ibu dapat memahaminya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 5. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu teori sibernetik. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di sini kata kuncinya adalah belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Jadi Bapak Ibu, teori belajar sibernetik ini menganggap bahwa belajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasannya bahwa teori belajar sibernetik ini merupakan salah satu teori belajar yang baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yaitu pengolahan informasi. Dengan informasi inilah diharapkan bahwa akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Karena cara yang paling efisien adalah informasi yang diakses lebih mudah dan cepat. Jadi Bapak Ibu, teori belajar sibernetik juga menjelaskan bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada proses belajar pun yang ideal dengan segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Teori belajar ini juga sangat sesuai karena dapat dilakukan secara mudah dengan kemajuan teknologi informasi yang tentunya sangat cocok dengan tuntutan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas dengan teknologi informasi seperti menggunakan monitor langsung seperti video call dan dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper video, webcam, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut teori sibernetik ini lebih menekankan pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan tuntutan masyarakat global sehingga bisa saja pembelajaran itu terjadi di dunia maya atau melalui online.
Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya video ini, Bapak Ibu dapat lebih memahami dan mengingat-ingat kembali materi tentang teori belajar yang terdiri dari teori kognitivisme, konstruktivisme, behaviorisme, sibernetik, serta humanitisme. Nah, semoga dari video ini, Bapak dan Ibu lebih mematangkan diri menghadapi pretest PPG yang akan segera dilaksanakan. Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada siapa saja yang sedang membutuhkan persiapan menghadapi pretest PPG 2023 agar video ini dapat bermanfaat untuk siapa saja. Nah, see you next video Bapak Ibu. Bye.